Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Andika Bosani Putra, nomor induk mahasiswa J1B019007, Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada video kali ini saya kembali untuk melanjutkan tugas, yaitu pada kali ini menyelesaikan sebuah contoh kasus di bidang industri, di mana sebuah industri memproduksi dua jenis mesin, yaitu mesin yang pertama mesin pengaduk dodol, kemudian yang kedua adalah mesin pengiris keripik. Kemudian saya akan menyelesaikannya dengan model matematika dan garis persamaan linier. Pada sebuah industri pengolah hasil pertanian memproduksi dua jenis mesin, yaitu mesin pengaduk dodol dan mesin pengiris keripik. Kita misalkan X adalah mesin pengaduk dodol dan Y adalah mesin pengiris keripik. Dalam pembuatan mesin-mesin tersebut terdiri dari berbagai tahapan, yaitu tahapan A, tahapan mengukur dan memotong bahan. Untuk mesin pengaduk dodol memerlukan waktu sebesar selama 10 jam dan mesin pengiris keripik memerlukan waktu 2 jam. Kemudian tahapan yang kedua, B, yaitu tahapan merakit dan mengecat. Untuk mesin pengaduk dodol memerlukan waktu 3 jam dan mesin pengiris keripik memerlukan waktu 2 jam. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan terakhir, C, tahapan uji coba. Untuk mesin pengaduk dodol memerlukan waktu 2 jam. Mesin pengiris keripik memerlukan waktu 2 jam. Dari tahapan-tahapan tersebut dialokasikan waktu yang berbeda-beda. Untuk tahapan A dialokasikan waktu sebesar selama 300 jam per minggu. Untuk tahapan B dialokasikan waktu selama 120 jam per minggu. Dan untuk tahapan C dialokasikan waktu selama 100 jam. Dari pembuatan mesin tersebut diperkirakan keuntungan yang bisa diperoleh adalah untuk X sebesar 400.000 dan untuk Y sebesar 100.000. Dari permisalan tersebut dapat diketahui fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 400X ditambah 100Y. Kemudian kita juga dapat mengetahui dari fungsi kendala, yaitu berupa keterbatasan waktu yang dimiliki. Untuk proses A yaitu 10X plus 2Y kurang dari sama dengan 300. Untuk B 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Dan untuk yang C 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Dari pemodelan matematika ini kita dapat mengetahui jumlah produksi yang efektif untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Dari fungsi kendala kita akan menentukan titik, di mana titik tersebut nanti kita gunakan untuk menentukan jumlah produksi yang efektif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu titik A. Ketika X sama dengan 0, maka 300 dibagi 2, 2Y, yaitu hasilnya adalah 150. Maka nilai Y untuk titik A yaitu 150. Kemudian ketika Y sama dengan 0,
maka 300 dibagi 10, maka titik X untuk A adalah 30. Lalu bisa kita tarik garis dari 150 ke 30. Ini adalah yang A. Kemudian untuk yang B, ketika X sama dengan 0, maka 120 dibagi 2Y, Y sama dengan 60. Ketika Y sama dengan 0, maka 120 dibagi 3X, X sama dengan 40. Maka bisa ditarik garis dari 60 ke 40. Ini adalah yang B. Kemudian yang terakhir yang C. Ketika X sama dengan 0, maka 100 dibagi 2Y, Y sama dengan 50. Lalu ketika Y sama dengan 0, maka 100 dibagi 2X, X sama dengan 50. Maka bisa ditarik garis dari 50 ke 50. Ini adalah yang C. Nah, kita bisa menentukan titik-titik ekstrimnya. Titik ekstrim yang pertama berada di sini, di angka 0. Titik ekstrim yang kedua berada di angka garis Y, titik 50. Kemudian yang ketiga di sini, yang keempat di sini, dan yang terakhir yang kelima di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah mengetahui titik-titik ekstrim, kita bisa menghitung fungsi tujuannya, yaitu titik ekstrim yang pertama di sini di angka 0, maka kita bisa tulis sama dengan Z 400 kali 0 tambah 100 kali 0, maka tentu hasilnya adalah 0. Ini untuk titik yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah yang kedua, Z 400 dikali 0 karena X nya adalah 0 tambah 100 dikali 50 karena 50 nya berada di titik Y sama dengan 5000. Ini untuk titik ekstrim yang kedua. Kemudian kita lompat yang ketiga dan keempat, langsung ke yang kelima. Z sama dengan 400 dikalikan 50, 30 maksud saya, ditambah 100 dikalikan 0 karena 0 di titik Y, maka hasilnya adalah 12.000. Untuk menghitung titik ekstrim ketiga dan keempat, karena titik ini terletak antara titik potong AB dan BC, maka kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Titik potong ketiga, titik ekstrim ketiga maksud saya, terletak antara titik B dan C. Maka kita bisa gunakan persamaan B dan C. Kita bisa tulis B sama dengan C. B itu
3x plus 2y sama dengan 120. Kemudian C itu 2x plus 2y sama dengan 100. Maka kita bisa eliminasi. Karena ini ada yang sama, maka x sama dengan 20. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 20 ke persamaan yang ke C. 2 kali 20 ditambah 2y sama dengan 100. 40 tambah 2y sama dengan 100. 2y sama dengan 100 kurangi 40. 2y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Maka x, y sama dengan 20,30. Lalu bisa kita hitung fungsi tujuannya. Z sama dengan 400 dikalikan 20 ditambah 100 dikalikan 30 sama dengan 8.000 plus 3.000 sama dengan 11.000. Ini adalah untuk titik ekstrim yang ketiga. Kemudian lanjut dengan yang keempat, titik potong ekstrim yang keempat, yaitu pada titik A dan B. Maka A sama dengan B, kita masukkan persamaan A dan B. 10x plus 2y sama dengan 300. Kemudian 3x plus 2y sama dengan 120 kurang, maka 7x sama dengan 180. X 180 dibagi 7 sama dengan 25,7. Lalu substitusikan x sama dengan 25,7 ke persamaan 1, yaitu 10 kali 25,7 plus 2y sama dengan 300 sama dengan 257 plus 2y sama dengan 300. 2y 300 dikurangi 257 sama dengan 2y 43. Y sama dengan 43 dibagi 2 sama dengan 21,5. Lalu kita dapat menghitung fungsi tujuannya. Z sama dengan 400 dikali 25,7 plus 100 dikali 21,5 sama dengan 10.280 ditambah 2150 sama dengan 12.430. Nah, ini merupakan hasil tertinggi dari titik-titik yang lain, maka titik yang keempat yang kita gunakan. Namun tidak mungkin kita memproduksi mesin yang bukan bilangan real, yaitu ada 25,7, 21,5. Maka kita bisa bulatkan, yaitu dengan 4 alternatif
Yang pertama kita bulatkan ke bawah, yaitu X sama dengan 25 dan Y sama dengan 21. Maka kita harus menulis dari persamaannya dulu. Yang A tadi ada 10x plus 2y kurang dari sama dengan 300. B 3x plus 2y kurang dari sama dengan 120. C 2x plus 2y kurang dari sama dengan 100. Maka kita akan mencari hasil dari pembulatan ini dengan mengacu kepada hasilnya. Kita coba 10 kali 25 plus 2 kali 21 sama dengan 250 plus 42 sama dengan 292. Ini tidak lebih dari 300, maka ini bisa digunakan. Kemudian kita coba yang persamaan kedua, 10 kali 3, maksud saya 3 dikali 25 plus 2 dikali 21 sama dengan 75 plus 42 sama dengan 117, tidak lebih dari 120, maka ini juga bisa digunakan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada 2 dikali 25 plus 2 dikali 21 sama dengan 50 plus 42 sama dengan 92. Ini juga tidak menyentuh angka 100 atau tidak lebih dari 100, maka bisa digunakan 1, 2, 3. Untuk pembulatan ke bawah ini bisa digunakan sebagai alternatif. Kemudian kita juga bisa mengecek pembulatan yang lain. Misalnya kita bulatkan X sama dengan 26 dan Y sama dengan 22. Ini pembulatan ke atas. Maka kita bisa hitung 10 dari persamaan yang pertama, 10 dikali 26 plus 2 dikali 22 sama dengan 260 tambah 44 sama dengan 304. Angka ini terlalu besar dari 300, maka ini tidak bisa digunakan karena melebihi jumlah waktu yang ditentukan. Untuk X sama dengan 26 dan Y sama dengan 22 tidak bisa digunakan. Kemudian X sama dengan 26 dan Y sama dengan 21. Kita cek apakah bisa digunakan. 10 dikali 26 ditambah 2 dikali 21 sama dengan 260 tambah 42 sama dengan 302. Angka ini juga melebihi 300, maka tidak bisa digunakan. Kemudian kita bisa cek alternatif yang terakhir, yaitu pembulatan X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22.
kita masukkan nilainya dari persamaan 1A 10 kali 25 plus 2 dikali 22 sama dengan 250 ditambah 44 sama dengan 294. Angka ini tidak melebihi 300, kurang dari 300 maka bisa digunakan. Kemudian kita cek yang B, yaitu 3 dikali 25 tambah 2 dikali 22 sama dengan 75 per 44 sama dengan 119. Angka ini juga tidak lebih dari 120, maka bisa digunakan. Kemudian yang C, yaitu 2 kali 25 tambah 2 kali 22 sama dengan 50 plus 44 sama dengan 94. Angka ini tidak lebih dari 100 juga, maka persamaan ini dapat digunakan. Ada dua alternatif pembulatan yang bisa kita gunakan tadi, maka kita bisa hitung yang mana yang bisa memperoleh keuntungan terbanyak. Persamaan tadi yang pertama yaitu X sama dengan 25 dan Y sama dengan 21. Lalu kita masukkan fungsi tujuan 400 dikali 25 tambah 100 kali 21 sama dengan 10.000 ditambah 2.100 sama dengan 12.100. Kemudian yang persamaan, maksud saya pembulatan dari X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22. X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22. Fungsi tujuan 400 dikali 25 tambah 100 dikali 22 sama dengan 10.000 tambah 2.200 sama dengan 12.200. Maka bisa dilihat ini adalah nilai yang tertinggi. Maka pembulatan yang bisa diambil adalah untuk meraup keuntungan maksimal X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22. Inilah jumlah produksi mesin pengaduk dodol yang efektif dan mesin pengiris keripik yang efektif juga untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Mungkin sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.